Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Sobat BKI. Kembali lagi di PBB Podcast bareng BKI. Tentunya ditemani dengan saya Aulia Rika Marani pada siang hari ini. Semoga kalian bertahan dengan saya. Nah, pada hari ini saya telah membaca beberapa berita di internet bahwa tahun 2021 ini 86% pemuda di luar sana melakukan self harm atau menyakiti diri, dan termasuk bunuh diri juga gitu. Tapi sekitar 60%-an gitu mereka menyadari bahwa bunuh diri itu tidak baik, begitu ya. Dan hal itu diikuti oleh 5.200 orang di Indonesia. Pada berita ini dimunculkan pada tanggal 17 Agustus nih 2021. Berarti masih baru-baru guys, masih baru-baru ya. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai self harm, berarti topik kita sudah ketahuan ya, bahwa hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat seru banget. Tentunya aku nggak bakal sendirian nih bahas-bahasnya. Aku ditemani oleh dosen BKI, yakni Ibu AG. Halo Ibu, selamat siang. Nah, beliau dosen BKI ya di sini guys. Jadi kita akan bahas mengenai self harm. Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu Ibu kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya saat ini tentunya menjadi dosen BKI NSEK Jati Cirebon, menjadi kakak-kakak tersayang bagi adik-adik kesayangan mahasiswa BKI. Amin. Kemudian membuat program capacity building untuk perusahaan-perusahaan. Karena saat ini juga HG bergerak di dunia pengembangan diri sebagai coach self development, kemudian internasional hipnoterapis, kemudian juga konsultan pendidikan di berbagai sekolah. Sibuk ya guys. Ya. Dan saat ini juga diberikan amanah oleh BNN Kota Cirebon untuk terus membangun ketahanan mental para penggiat anti narkoba. Oke. Ya sebelum itu aku tuh penasaran banget Ibu ya. Dari baru kepikiran Ibu, maaf nih. Baru kepikiran bahwa Ibu HG ya, Ibu Herni Gus berapa gitu. Nah, sedangkan ketika pembuatan makalah itu namanya itu bukan Gus berapa. Beda gitu ya. Nanya gitu. Barangkali teman-teman juga pasti penasaran kan sama Ibu HG gitu kan. Nah, Gus berapa ini berasal dari mana namanya? Gus berapa ini dari bahasa Latin yang artinya ketenangan gitu ya. Kenapa HG pada akhirnya memakai nama Herni Gus berapa untuk dunia pengembangan diri? Tentunya itu karena memang pada saat itu belajar bagaimana caranya kita menata hati, menata diri untuk belajar tenang untuk diri sendiri, dan tentunya juga untuk belajar mengarahkan orang-orang sekitar untuk belajar tenang juga. Jadi menata ketenangan itu bukan hanya untuk diri sendiri juga, tapi untuk orang-orang sekitar juga. Seperti itu. Gus berapa gitu. Coba Gus berapa gitu ya. Sangat bagus banget berarti guys namanya Gus berapa ini. Boleh teman-teman juga di sana menggunakan nama Latin sendiri gitu buat kenalan gitu ya Bu ya. Biar mengasihkan diri aja gitu ya. Self aktualisasi ya. Iya betul sekali. Orang punya cara itu sendiri dalam mencapai self aktualisasi dirinya tentunya. Jadi ya memang karena itu kan Hage suka tanya juga nih ke adik-adik kesayangan atau sahabat-sahabat jiwa yang tentunya stay dia PBB ini ya, gitu kan. Namanya apa? Kalau pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi itu satu bentuk juga untuk meningkatkan humoris juga ya. Karena salah satu bentuk konselor yang sehat tentunya dia mampu, dan konselor yang cerdas juga adalah mampu menyeimbangkan antara keseimbangan intelektual tentunya dan emosional dan spiritual juga ya. Iya betul. Nah, itu menjadikan humor itu bagian penting ya ternyata humor itu juga. Iya, cuma yang jelas humornya sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan kelebihan juga humornya Bu ya. Nah ngomong tadi mengenai kesibukan Ibu ya, memang kita jadi orang, apalagi saya masih muda harus sibuk banget gitu ya. Nah Ibu pernah nggak sih lelah ya, lelah ya, lelah. Terkadang terpeleset itu jadi belajar untuk kita latihan fokus. Dan lagi semakin fokus tadi lelih. Lelih itu pelesetan dari apa? Lelah gitu ya kan gitu ya Bu ya. Oke. Tentunya kalau bicara tentang kondisi fisik yang lelah atau enggak,
pasti pernah merasakan lelah, karena bagaimanapun kondisi sekarang ini aktivitas sangat penuh sekali. Bulan ini HG harus keluar kota banyak sekali, berbagi ilmu tentunya dengan perusahaan-perusahaan, kemudian di lembaga-lembaga, di sekolah-sekolah dan hal yang lainnya juga. Itu butuh stamina yang sangat kuat dan butuh keikhlasan yang sangat luar biasa. Nah gitu kan, artinya pada saat kondisi tubuh lelah, fisik lelah, di situ sebenarnya salah satu alarm bagi kita bahwa tubuh kita juga punya hak. Betul. Nah, karena itu penting sekali ketika kita sudah melakukan aktivitas yang sangat lelah sekali, memberikan waktu untuk diri kita untuk self healing. Kalau HG sih bilangnya solitude, hening. Karena pada dasarnya setiap orang tuh butuh hening. Dengan kesibukan yang sangat luar biasa, dia ada waktu dia butuh untuk sendiri. Ya, untuk merefleksi diri, untuk kemudian untuk memberikan tubuh istirahat, seperti itu penting. Tapi kembali lagi kalau saat sedang lelah atau capek, kembali lagi bangun kesadaran, kemudian bangun lagi visi hidup HG itu untuk apa sih? Oh iya, HG kan selalu punya salah satu moto nih, Tuhan matikan aku dalam keadaan sedang berbagi ilmu bermanfaat. HG selalu berprinsip seperti itu. Jadi kalau kondisi lagi capek, lagi lelah, sadari, ini ada hak tubuh yang harus dipenuhi, gak boleh nih, harus belajar juga memberikan hak pada tubuh. Kemudian setelah itu refleksi lagi, oh iya, bukankah hidup ini adalah sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian energi lagi, mood boosternya meningkat lagi tuh, oh iya kan, oh iya, udah berarti ya apa, lakukanlah self healing. Self healing itu penting banget loh. Apalagi kita di dunia konseling ya, di dunia praktisi konseling, menangani berbagai konseling yang malam-malam tiba-tiba mendapat WA dengan permasalahan-permasalahan kompleksnya. Ada yang bilang, iya sering gitu. Kan, ingin bunuh diri, kemudian udah nggak ada semangat hidup atau hal yang lainnya, sedang tertekan. Itu kan kalau kita tidak seimbangkan dengan self healing, kita sendiri yang nanti tidak bagus secara kondisi kesehatan mental psikologisnya. Ya, kita kan harus belajar terus belajar objektivitas. Jangan sampai kita menjadi subjektif. Nah seperti itu. Nah tadi kan kita bahas nih ya, berarti ibu nih kesibukannya banyak dan ibu udah bisa cara menangani gimana setelahnya itu tanpa memberikan negatif energi negatif terhadap orang lain gitu ya Bu ya. Nah ngobrol-ngobrol nih Bu ya, Aul juga kayaknya pernah Bu merasakan itu. Jadi ibu kan pernah ngasih tugas gitu kan waktu beberapa minggu kemarin disuruh kita. Tugasnya buat bahagia nggak Ul? Bahagia banget Bu, bahagia banget seriusan. Jadi tuh banyak belajar diri sendiri gitu. Tetapi kurangnya karena mungkin Aul belum profesional ya. Jadi pada saat itu tugasnya itu kan praktek konseling. Alhamdulillah banyak beberapa orang yang mau konseling dengan Aul gitu. Tetapi karena Aul belum profesional, jadi Aul kayak breakdown, jadi kayak capek banget gitu. Kita memikirkan beberapa masalah orang lain gitu kan, tapi diri sendiri juga belum diobatin. Jadi Aul bisa belajar gitu, ternyata self healing itu penting banget. Teman-teman juga bisa coba ya self healing ya. Betul banget. Salah satu klien Aul juga konseling itu dia mengalami self harm. Gitu. Aku sempat tanya ke PJ juga, tolong dong gimana nih gitu kan, gak apa-apa tanganin aja dulu kata ibu gitu. Mengalami self harm, dia nyayat-nyayat diri gitu. Sampai situ. Dan Aul bingung bagaimana sih caranya sih kayak membantu dia keluar dari zona itu gitu Bu. Ya barangkali ibu bolehlah gitu berbagilah buat kita nih gitu. Ya. Ini memang kasus-kasus yang terjadi pada remaja saat ini lagi fenomenal, mereka melakukan self harm ya. Nah, sebenarnya kita lihat kenapa sih remaja-remaja sekarang itu cenderung di antaranya, agak bilang enggak semuanya loh, ya, di antaranya melakukan self harm. Ini kan sebenarnya akar masalahnya ya, yang harus kita cari gitu. Apakah memang pada saat dia dalam kondisi nggak nyaman atau dia dapat tekanan, kemudian dia tidak mampu mengungkapkan pikirannya, dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dituju atau lingkungan sekitar, sehingga dia memilih jalan untuk menyelesaikan masalahnya, meluapkan emosinya dengan cara menyakiti diri. Dia juga bilangnya tenang, merasa tenang kalau udah nyakitin diri tuh. Karena kan self harm itulah salah satu bentuk perilaku di mana seseorang ini mengeluarkan semua emosi-emosi negatifnya dengan cara melukai diri. Nah, jadi kalau yang kasus dari konseli Aul itu untuk kategori self harm tingkat sedang. Berarti ada berapa tingkat? Nah, iya. Jadi itu disebut sebagai stereotype self mutilation. Nah, jadi sebenarnya self harm itu ada 3 jenis loh.
ada tingkat kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau kategori tingkat tinggi ini kita sebut sebagai major self mutilation. Ya, kenapa sih kita sebut sebagai major? Karena memang ini sudah sangat berbahaya. Seperti misalkan dia membakar, kemudian kasus di mana seorang merasa frustasi, depresi, akhirnya dia membakar dirinya sendiri. Nah, itu udah tingkat self harm tingkat tinggi. Atau dia membenturkan dirinya ke benda-benda yang sangat keras, atau dia menabrakkan dirinya, contohnya misalkan menabrakkan dirinya di jalan raya. Untuk sengaja biar dia ditabrak oleh kendaraan. Nah, itu kan pada saat itu dia sudah melakukan yang namanya self harm tingkat tinggi. Kita sebut sebagai major self mutilation. Nah, this point di situ yang harus kita perhatikan, kenapa orang sampai melakukan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada tingkat kategori yang sedang, yang awal tadi ceritakan. Nah, itu yang kita sebut sebagai stereotip single mutilation, di mana seseorang itu lebih cenderung untuk melukai dirinya, mengeluarkan emosi negatifnya, misalkan tadi dengan menyayat dirinya, ya, kemudian dengan membenturkan kepala ke tembok, itu udah tingkat sedang. Itu yang harus kita cermati, atau menjambak rambut, nah, gitu kan. Nah, tapi satu sisi juga ternyata ini yang sering tidak disadari oleh orang-orang. Ini ada self harm tingkat rendah yang kita sebut superficial single mutilation. Nah, di sini di mana seseorang itu meluapkan emosi negatifnya agar dia merasa lebih plong gitu ya, lebih lepas masalah-masalah, lebih tenang, lebih damai. Dengan cara apa? Contohnya kalau dia lagi grogi, dia menggigit ini, ya gugu ya, atau gitu. Berarti sebenarnya kita coba sadari tidak, kita pernah nggak melakukan self harm yang termasuk tingkat rendah seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi saat ini. Kompleksitas perilaku manusia sangat kompleks ya. Jadi sangatlah mungkin orang-orang yang melakukan self harm itu berasal awalnya dari kondisi topeng kepribadian, fase topeng kepribadian yang kita sebut sebagai autonomi. Otonomi ini tuh dimana seseorang itu merasa diabaikan, ditolak, dilepas gitu. Akhirnya aduh kayaknya nggak berharga deh hidupnya. Nah, gitu kan. Dia nggak berharga, kemudian tapi dia tidak bisa protes, dia nggak bisa mengungkapkan pikiran marahnya, kebencian, kekesalannya pada orang yang sudah dia anggap mengabaikannya, menolak dia gitu. Akhirnya dia pelariannya, defense mekanismenya yaitu melakukan self harm tadi yang menyayat diri ya. Nah, gitu kan contohnya. Kan banyak tuh jenis-jenisnya. Nah, kemudian ada juga yang berawal dari fase topeng kepribadian kemarahan, hostility, di mana pada saat itu dia menunjukkan bahwa inilah waktunya aku untuk menunjukkan siapa aku berani melakukan hal-hal yang di luar dari dugaan. Ini sangat ekstrim nih, self harm yang sangat tinggi, sangat ekstrim. Misalkan apa, dia membuktikan semua orang bahwa itu tuh sangat menyakitkan ya gitu, perlakuan mereka tuh, contohnya perlakuan mereka tuh sangat menyakitkan bagi dirinya. Ya itu ya. Jadi memang nah sebenarnya dia mengeluarkan protesnya ya, self harm, kemudian mengeluarkan protesnya ditunjukkan dengan cara tadi membenturkan dirinya ke benda tajam atau membenturkan dirinya ke kendaraan di jalan raya gitu kan. Nah, ini kan biasanya yang terjadi pada psikosis, psikosomatis yang sudah sangat tinggi sekali ya. Nah, ini yang tingkat tinggi ini. Nah, di sini justru cermatnya kita gimana sih kita menyikapi hal seperti itu, ya gitu. Iya. Nah, kemarin juga kan aku kayak berarti nih ya, bukan ada tingkat rendah, sedang, dan juga tingkat tinggi gitu kan ya. Dan aku kira yang itu tuh tingkat rendah, dan ternyata tingkat rendah tuh hal sepele gitu ya, hal kecil yang sering kita lakukan. Teman-teman sering ngelakuin nggak? Tapi jangan self diagnosa ya. Tapi nggak apa-apa buat pembelajaran ya. Tanpa disadari, orang nggak tahu bahwa dia sudah nggak tersadar. Pentingnya edukasi seni mencintai diri itu. Amin, kita sama-sama belajar pokoknya ya. Oke. Nah Bu, dari itu kan dari faktornya tadi banyak banget ya gitu, dan kita kan dari sebagai konselor gitu ngobrol banyak, dan perlu namanya kita asesmen ya, asesmen dan melihat sejarahnya kenapa. Kemudian budayanya seperti apa, karena kita harus belajar tentang budaya pemikirannya seperti apa, budaya perasaannya seperti apa, kemudian pola tingkah laku dia di keluarga seperti apa, pola asuh dia di keluarga juga seperti apa, kan harus tahu.
sehingga kita akan memberikan konselingnya secara holistik. Dan ketika kita akan memberikan konseling pada self harm, konseling yang melakukan self harm itu bukannya pada konselingnya aja, tapi pada keluarganya. Perlu diberikan yang namanya edukasi pada keluarga, karena kita ada salah satu tim yang akan mengarahkan kepada keluarganya untuk membantu proses penyembuhan konseling tersebut. Nah, sebagai konselor nih Bu ya, gimana kita kalau misalkan ada kedatangan klien yang mengalami self harm, bagaimana pencegahannya? Tentunya yang pertama kan kita akan lihat dulu nih, kita akan melakukan needs assessment ya. Kita juga akan lihat ternyata konseli itu datang ke kita itu dalam kondisi apa? Kondisi sudah melakukan self harm atau kondisi sedang ingin melakukan self harm, berarti kan penanganannya juga berbeda nih ya. Nah, yang jelas pada saat kondisi maupun dia sudah melakukan self harm ataupun ingin melakukan self harm, yang pertama yang harus kita bangun di dalam sesi konseling pertama adalah membangun trust. Nah, trust nggak akan pernah, trust itu akan diperoleh kalau kita memberikan kedekatan yang memang benar-benar tulus dari hati. Makanya Hagi selalu bilang jangan pernah deh mulai sesuatu sapaan baik pada orang lain ataupun konseling dengan basa-basi. Karena yang sesuatu yang bermula dari basa-basi akan berujung basi. Kan kita nggak suka yang basa-basi gitu ya. Kita suka apa adanya gitu kan. Jadi artinya pada saat konseling datang, kita tanamkan kesadaran pada kita bahwa kita memang mencintai untuk memberikan manfaat pada orang lain. Sehingga nanti pada saat memberikan sesi konseling, memberikan perhatian, memberikan empati, kita tulus. Itu akan terasa oleh konseling. Jadi kita betul empati. Jadi yang pertama yang kita tunjukkan kepada konseling terlebih dahulu, mau kasus self harm ataupun hal lainnya adalah kita memberikan attending yang bagus, penghampiran yang bagus. Penghampiran itu apa sih? Penghampiran itu ada berapa jenis nih yang harus kita tunjukkan pada konseling kita. Secara observing, kita ngamatin gitu ya, listening, sering mendengar itu luar biasa, ya kan? Karena PR seumur hidup kita aja belajar menjadi pendengar yang baik ya ya. Itu butuh latihan. Betul. Kemudian ada attending cyclically secara fisik. Jadi nanti konseling kita yang misalkan konseling yang self harm itu menyadari bahwa kita paham dia, kita ada untuk dia. Secara fisik bahasa tubuh kita memperhatikan bahwa aku tuh ini memang benar-benar empati, ada untuk kamu gitu kan. Nah di situ itu penting sekali ketika kita memberikan attending seperti itu. Nah setelah itu baru kita akan memberikan pendekatan-pendekatan konseling yang dibutuhkan. Salah satunya bisa juga melakukan pendekatan konseling realita, di mana nanti konseling itu akan diarahkan kepada WDEP, Wants Direction Evaluation Planning. Sebenarnya apa sih harapan-harapan yang dia inginkan itu sih? Wants ya. Kemudian dia punya harapan, dia punya keinginan. Nah kemudian untuk mencapai harapan dan keinginan itu apa aja sih yang udah dia lakukan gitu kan? Kan tadi yang udah dilakukan tuh apa sih? Berarti directionnya. Kemudian kita evaluasi kenapa sih dia sudah melakukan seperti itu tapi ternyata belum optimal atau pada akhirnya dia tetap melakukan self harm. Berarti perlu nih kita lakukan evaluasi dan berikutnya kita berikan planning, penguatan. Karena kan dalam konseling realita itu kita akan menekankan 3R ya. Tentang reality, right, responsibility. Itu yang harus kita arahkan gitu. Dan prosesnya nggak bisa sekali, itu tergantung kebutuhan dan tergantung tingkat self harm itu sendiri. Yang jelas pertama bangunlah attending yang baik. Ngobrol-ngobrol masalah konseling juga ya Bu ya, butuh berapa lama proses konseling bersama orang yang self harm? Itu. Ini sering pertanyaan yang sering ditanya oleh konseling itu sendiri ya. Kira-kira berapa pertemuan nih saya sembuh? Nah gitu kan. Berarti kan kita butuh yang namanya needs assessment nih. Nah, dari hasil needs assessment yang kita lihat, kita akan bisa mengukur, tolak ukur berapa kali pertemuan nih. Mungkin ada yang misalkan kebutuhannya tingkatnya sedang. Nah, ini bisa nih 4 sampai 6 kali pertemuan, gitu kan. Nah, ini tingkatnya sudah tinggi, berarti butuh nih berapa kali pertemuan. Nah, tetapi di situ kita perlu yang namanya kontrak konseling. Di kontrak konseling itu nanti disampaikan, kita akan melakukan sesi konseling berapa kali pertemuan, misalkan 4 atau 6 kali pertemuan. Tetapi ketika selama perjalanan itu dia sudah pulih, sudah sembuh, berarti kan bisa dihentikan sebelum waktunya. Nah gitu, betul. Tapi ketika perjalanan ternyata masih banyak yang perlu dibenahi, itu sangatlah mungkin untuk ditambah. Dan itu betul, dan itu harus ada di kontrak konseling. Yang jelas harus ada penguatan, harus ada follow up. Jadi konseling itu bukan yang kita konseling di tempat. Setelah itu konseling yang nggak diberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan di rumah. Kemudian kita juga perlu yang namanya bekerja sama dengan keluarga untuk memberikan support system pada konseling tersebut.
Berarti emang perlu banget kita ngobrol sama keluarganya, konseling dengan keluarganya gitu. Karena tapi Bu ya, kasus yang Aul ini beliau dia tuh memang tidak dekat permasalahan itu memang sama keluarganya. Ini bagaimana Bu bisa memberitahunya? Sangat kompleks ya. Iya betul. Sementara kita tahu kesembuhan konseling itu kan butuh namanya support system. Melakukan self harm itu bagaimana caranya dia proses belajar untuk berdamai dengan keinginan itu sendiri. Nah, karena proses manusia itu untuk mencapai pada penambahan diri itu nggak mudah ya Ul. Pasti akan melalui tahap-tahapan. Tahapan pertama itu tahapan deny, tahapan menolak. Tahapan kedua itu adalah tahapan anger, marah pada dirinya, marah pada orang sekitarnya. Tahapan ketiga bergen, tawar menawar. Gue mau berubah, aku mau berubah asalkan dia juga berubah. Atau orang-orang juga berubah, bergen itu tawar menawar. Dan pada akhirnya menuju tahap yang lebih bijaksana itu tahap penerimaan diri. Nah sekarang gimana caranya? Kok pada saat ada keinginan untuk self harm, tapi dia tuh nahan, tuh malah jadi panik gitu. Nah gitu kan. Oh berarti ada kondisi di sini yang perlu kita benahi nih. Benahinya apa? Proses penerimaan diri. Contoh misalkan seperti kita akan melakukan self healing, ya self healing misalkan, atau ada juga beberapa orang melakukan self talk ya, silakan bentuknya. Misalkan meskipun ada perasaan menolak, gitu kan? Saat saya menghentikan self harm ini, saya belajar menerima saya apa adanya. Terima dulu deh dirinya apa adanya dulu. Jadi nggak dimarahin dulu deh dirinya. Oh gitu kan. Nah lagi meskipun masih ada keinginan untuk melakukan self harm, tapi saya izinkan diri saya untuk masuk ke dunia baru dengan cara mencintai diri saya. Atau meskipun ada keinginan untuk melakukan self harm, saya memilih jalan lain dengan cara mencintai diri saya, dengan menyayangi diri saya, dan dengan cara yang lain. Nah, gitu kan. Makanya perlu yang namanya kita akan nanti pada untuk konseling yang self harm itu melakukan kognitif empati. Jadi kita tunjukkan empati secara kognitif pemikirannya. Nah, kira-kira dengan terus melakukan self harm seperti itu, apakah itu akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian selamanya? Atau pada akhirnya itu permasalahan akan muncul lagi dan tidak terselesaikan. Itu kognitif empati. Ya, oke. Kemudian kita juga tanamkan juga tentang afeksi empati. Oh, saya paham. Saat kamu kayak gitu kan nggak mudah banget, pasti sulit. Dan ternyata pada saat ada keinginan untuk berubah pun itu ada satu hal yang sudah maju. Kamu sudah melangkah satu langkah, dan itu perlu diapresiasi. Yuk kita sama-sama belajar mengapresiasi sedikit apapun perubahan. Itulah bentuk mencintai diri kita. Putar dulu deh. Tapi gitu, nanti teman-teman juga ya mau yang maba itu bisa langsung belajar di sini. Di mana lagi kamu belajar? Kalau bukan di PBB Podcast Bareng BKI. Podcast Bareng BKI. BKI gini ya? Oke. Nah Ibu ya, berarti kan di situ kan kita selama ini ngobrol ada pencegahannya juga seperti apa gitu kan ya. Nah tapi kalau misalkan buat seseorang yang baru keinginan. Nah, ini kita juga akan belajar juga nih tentang karakter konseling itu kan baru ada keinginannya. Pertama, ketika dia memiliki keinginan itu dia berasal dari mana nih minat untuk keinginan melakukan itu? Apakah dia memang berada di dalam lingkungan yang dikelilingi oleh teman-teman yang melakukan self harm sehingga ketika dia punya permasalahan, teman-teman sekitarnya mengarahkan untuk melakukan self harm, gitu? Atau dia melihat, gitu kan? Berita-berita atau melihat tentang film-film yang bernuansa self harm sehingga terinspirasi untuk melakukan seperti itu, apalagi dalam kondisi sedang tertekan dan dia tidak mampu untuk menyelesaikannya. Nah, untuk yang masih ingin melakukan itu kan lebih mudah sebenarnya ya, karena belum melakukan nih ya. Oke. Nah, berarti kan kita harus bermainkan dengan kognitif behavior therapy nih ya. Permainan pemikirannya kita terus arahkan sehingga pada satu waktu dia menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah itu ada hal yang lebih bermakna lagi, yaitu dengan bentuk mencintai dirinya dengan tidak melukai dirinya, gitu ya. Oke. Itu boleh deh Bu ya, pesan untuk teman-teman yang lagi berusaha keluar dari self harm gitu, boleh kasih pesan Bu? Oke.
Buat siapapun saat ini yang sedang berjuang untuk keluar dari self harm itu sendiri, yuk sama-sama kita sama-sama belajar menata hati, menata diri, karena di sini pun HG dan Aul pun sama-sama sedang belajar menata hati, menata diri ya. Oke, tiap orang punya masa lalu, enggak masalah gitu ya. Karena yang benarnya kan memang kertas putih itu enggak ada yang berawal dari kertas putih warnanya ya. Selalu ada warna-warna lainnya gitu kan. Dan insya Allah tetap semangat, kenali diri kita dan bertindaklah dengan cerdas. Makasih Ibu ya. Kayak pembahasan kita sangat luas banget di sini. Iya, sangat luas banget ya. Dan hanya di PBB ini kamu bisa belajar mengenai self harm. Semoga yang nonton di sini kalian bisa berjuang dan bisa mencegah hal-hal tersebut yang agar tidak terjadi ya Bu ya. Memang untuk menjadi kuat itu butuh proses. Dan sangatlah mungkin bagi saat ini yang sedang melakukan atau yang sedang ingin keluar dari self harm itu ada proses untuk menuju kematangan hidup. Selamat datang di Universitas Kehidupan tentunya ya, dengan cara bentuk mencintai dirinya. So we love you all. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.